Gue sedang berada di kantor Haji Indonesia 2023 di kota Mekah, Arab Saudi. Karena gue adalah salah satu dari 4 ribuan petugas Haji Indonesia 2023. Dan ini gue lakuin syutingnya di dini hari. Dan seperti kalian lihat, para petugas haji di belakang gue, mereka masih sibuk. Bukan cuman gak pernah kosong, tapi gak pernah sepi di jam berapapun. Karena mereka melayani jumlah jamaah haji lebih dari 210.000 dari Indonesia. Yang tentunya itu butuh pelayanan yang maksimal, yang tulus, dan setiap saat harus siap. Makanya mereka selalu sibuk. Bagi gua, berada di tanah suci saat musim haji, jangankan sebagai petugas, tapi sebagai jamaah haji pun itu tidak pernah terbayangkan, apalagi sedini ini di umur gua yang masih relatif sangat muda, ya generasi milenial. Karena bagi gua, menjadi jamaah haji itu satu privilege yang sifatnya sakral. Kenapa? Karena seperti yang pernah gua post di Instagram gua beberapa bulan yang lalu sebelum gua berangkat umroh pada saat itu, bahwa yang ingin ditemui oleh Allah pasti akan dipanggil olehnya, dan yang dipanggilnya belum tentu ditemuinya jika memang dia tidak dipanggil oleh Allah. Meskipun dia sudah berada di sini, dia tidak akan pulang sebagai haji yang mabrur, dan oleh-olehnya hanyalah gelar haji dan oleh-oleh haji, bukan pertumbuhan dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Dan panggilan itu bagi gue tidak hanya bersifat fisik, tapi juga bisa bersifat batin. Sebagaimana salah seorang tabi'in, Ali Al-Muwaffaq, yang menabung selama 30 tahun dari hasil kerja sebagai sol sepatu, namun akhirnya tabungan hajinya tidak jadi dibuat untuk memberangkatkan dia haji karena diberikan kepada seorang janda 60 tahun yang kelaparan dengan 6 anaknya. Dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Al-Mubarak bahwa dia bermimpi Ali Al-Muwaffaq ini tetap dihitung sebagai jamaah haji, bahkan yang termabrur tahun itu. Jadi bukan hanya bagi lo yang dipanggil secara fisik, bahkan utamanya yang dipanggil secara batin. Yang dipanggil secara lahir jangan menyia-nyiakan ketika berada di sini dengan beribadah setulus dan semaksimal mungkin. Dan bagi yang tak dipanggil, yang penting lu memastikan batin lu terpanggil ke sini. Dengan apa? Dengan lu menabung, atau kalau sudah cukup mendaftar untuk jadi jamaah haji. Jangan sampai lu nabung atau bahkan sudah pernah pergi ke luar negeri selain untuk haji, tapi lu gak pernah menabung atau mendaftar untuk menjadi jamaah haji. Dan kalaupun lu akhirnya tidak sempat pergi sebagai jamaah haji ke tanah suci, ketika lu sudah berniat yang diimplementasikan dengan menabung apalagi mendaftar haji, berarti lu telah mendapatkan satu pahala haji yang mabrur secara sempurna. Karena sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad, niat yang baik itu kalau tidak kesampaian karena faktor-faktor di luar diri kita, maka telah dihitung mendapatkan pahala yang sempurna, seolah-olah kita telah mengerjakannya. Nah, yang ingin gue share adalah kenapa sih gue langsung berkenan ketika ditelepon oleh salah satu staf Menteri Agama untuk menjadi salah satu petugas haji. Gue gak mikir, bahkan gak jeda, langsung gue bilang siap. Padahal
gue harus meninggalkan keluarga tercinta gue harus meninggalkan pekerjaan gue harus meninggalkan dakwah gue di tanah air, dan gue harus meninggalkan banyak hal di tanah air. Tapi gue langsung menerima permintaan untuk menjadi petugas haji itu lantaran meskipun bagi gue berangkat haji itu sakral, dan justru karena itu gue akhirnya menerima untuk ditugaskan menjadi petugas haji. Karena bagi gue menjadi jamaah haji itu sangat sakral. Kalau gak dipanggil untuk ditemui oleh Allah, lu gak akan bisa kesini. Ya buktinya banyak orang kaya yang gak sampai kesini, dan jutaan orang miskin yang ada di sini. Maka berangkat kesini bukan soal duit. Banyak orang muda yang tak pernah sampai ke sini, tapi banyak lansia yang berada di sini sekarang. Bahkan jumlahnya dari Indonesia saja puluhan ribu. Padahal secara tenaga yang muda yang seharusnya lebih berada di sini. Di sini adalah tempat bagi siapa saja yang dipanggil oleh Tuhan untuk ditemui olehnya, jika kita memang secara tulus berangkat haji. Maka bagi gua menjadi jamaah haji itu sangat sakral, sehingga gak pernah kebayang. Sehingga justru karena itu gua itu selalu merasa diri gua gak pernah siap untuk dipanggil oleh Allah sebagai jamaah haji ke rumahnya, yaitu Baitullah. Tapi ketika gua ditugaskan untuk menjadi petugas haji, gue langsung oke. Lantaran ya gue yakin yang memilih gue bukan Kementerian Agama utamanya, tapi Allah, yang ini adalah satu kesempatan emas bagi gue, yang jadi jamaah haji saja tidak pernah terbayang. Yang jamaah haji itu adalah tamunya Allah. Sedangkan ini gue dipanggil untuk menjadi petugas khadim di Baitullah, rumahnya Allah, untuk melayani tamu-tamunya Allah, yaitu para jamaah haji. Makanya gue gak boleh tolak tawaran ini. Menjadi jamaah haji aja begitu sakralnya, dan gue ngerasa kapan ya gue terpanggil, kapan ya gue siap. Ini tiba-tiba gue ditawarin untuk menjadi petugas haji. Makanya gue ngerasa ya berarti ini insya Allah kesempatan bagi gue. Karenanya pesan dari ayah gue dan guru gue, lu berangkat ke tanah suci bukan sebagai jamaah haji yang punya hak untuk haji, tapi sebagai petugas haji yang punya kewajiban untuk melayani. Kemabruran lo tidak dihitung dari hajinya lo, dari banyaknya lo membaca ayat suci di sini, dari banyaknya lo iktikaf di Masjidil Haram, dari ibadah lo di sini. Tidak, kata beliau, tapi dari pelayanan tulus dan maksimal yang bisa lo lakukan dan berikan kepada para jamaah haji. Makanya gue gak pernah bilang bahwa gue adalah jamaah haji atau gue akan berhaji. Kalau memang gue gak bisa haji karena harus melayani jamaah haji, ya gue gak akan haji. Karena menjadi petugas haji belum tentu berhak menjadi orang yang berhaji, kecuali memang ada kesempatan yang tidak mengganggu pekerjaan dan pelayanan gue sebagai petugas haji. Makanya ketika gue diminta untuk jadi petugas haji, gue ngerasa gue selalu berpikir sejak lama bahwa gue ingin ketika nanti haji bukan sekedar menjadi tamunya Allah, tapi kekasihnya Allah. Dan mungkin itulah yang gue yakini dijawab saat ini dengan begitu indah oleh Allah, dengan gue dipanggil bukan hanya untuk menjadi tamunya, insya Allah menjadi
tuan rumah di Baitullah sebagai petugas haji yang melayani para jamaah haji yang merupakan tamunya Allah. Kemudian yang kedua, gua menerima tawaran untuk menjadi petugas haji dengan segala kelelahannya. 24 jam kita melayani di sini dengan berbagai tugas. Tapi gua terima lantaran gua teringat kepada salah seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni, seorang dari Yaman yang sangat mencintai ibunya, dan ketika ibunya ingin berangkat haji, dia kemudian latihan menggendong domba hingga kerbau di Yaman untuk naik turun bukit agar bisa menggendong ibunya untuk berangkat haji. Dan dia mendapat kemuliaan yang begitu agung yang oleh Nabi dikatakan dalam satu riwayat dari Imam Ahmad bahwa Uwais Al-Qarni adalah seorang yang dikenal di langit dan dia bukan manusia bumi. Yang dipesankan kepada siapa saja yang bertemu dengan Uwais Al-Qarni agar memohonkan ampun bagi dirinya melalui lisan mulianya Uwais Al-Qarni dan meminta doa kepada Uwais Al-Qarni agar disampaikan kepada Allah. Karena kemuliaan Uwais Al-Qarni, manusia langit bukan manusia bumi, kata Nabi. Bukan hanya itu, Sayyidina Umar Ibnul Khattab bahkan sebagaimana diriwayatkan dan diceritakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, itu dipesankan oleh Nabi untuk menyampaikan salam Nabi kepada Uwais Al-Qarni, lantaran Uwais Al-Qarni pernah menemui Nabi ke rumahnya tapi tidak bertemu dengan Nabi karena Nabi sedang berada di luar kota pada saat itu. Kemudian Nabi menitipkan salam kepada Uwais Al-Qarni melalui Sayyidina Umar. Dan ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, Sayyidina Umar memanggil Uwais Al-Qarni untuk menyampaikan salam itu dan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kata Nabi, kelak di akhirat ada kelompok besar dari Bani Madlar dan beberapa bani lain yang masuk surga karena mendapatkan syafaat dari seorang bernama Uwais Al-Qarni, lantaran ia begitu bakti kepada ibunya, yang puncaknya adalah menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk berangkat haji karena keinginan ibunya. Dan tahun 2023 ini kebetulan Kementerian Agama mengusung tema Haji Ramah Lansia, di mana jumlah lansia tahun 2023 ini yang menjadi jamaah haji itu sekitar 60 ribuan. Bahkan sekitar 6.000 itu harus kemana-mana didorong pakai kursi roda. Maka gua membayangkan inilah saatnya gua untuk melayani. Mungkin bukan ibu gua pastinya, dan tentunya bukan ayah gua, tapi ibu dan ayah orang lain yang sedang menjadi jamaah haji sebagai lansia. Gua membayangkan jika Uwais Al-Qarni yang melayani ibunya untuk haji mendapatkan kemuliaan begitu agung, bagaimana dengan para petugas haji yang melayani ibu dan ayah orang lain, bukan ibu dan ayahnya, untuk berangkat haji dengan mendorong kursi roda. Sebagian petugas juga ada yang menggendong untuk jamaah haji lansia itu turun dari bis kemudian didudukkan di kursi roda. Bahkan ada beberapa yang membersihkan ketika BAB dan lain sebagainya. Bagi gua, jika itu dilakukan dengan tulus, tentu itu akan menjadi kemuliaan.
Makanya ketika gue ditawari, gue langsung oke. Karena gue teringat kepada kisah Uwais Al-Qarni.